Tuhan Yesus, ini teman kita namanya Pak Yosef, chapter Bumi Indah. Chapter Bumi Indah, betul ya? Benar, benar. Pak Yosef, saya mau tanya Pak Yosef, ini usaha kami Joya 88 ini udah berapa lama nih? Kami Bangka Jolowi baru berjalan kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan ya. Khusus buat untuk kita chapter yang ada di tempat ini ya. Tempat ini, Bumi Indah dan sekitarnya. Dan Bumi Indah dan sekitarnya nih teman-teman nih. Ya, kalau teman-teman ada yang mau berminat untuk bergabung di chapter ini, silakan. Mari. Datang ke tempat sini nih. Ya. Alamatnya mana? Alamatnya Ruko Union, RPR 06 Bumi Indah. Bumi Indah. Ya. Bami Bangka Joy 88. Bangka Joy 88. Kita cek ke Bumi Indah ke tempat ini untuk menikmati makanan dari Songsi, Bami Joy 88, kue tiaw, dan bihun, dan nasi goreng. Banyak macam-macam yang ini Chinese food semua yang dimasak ya, betul ya? Yang khusus untuk Chinese food ya, hanya untuk B2. Ya, tadi saya udah cicipin goreng voucher. Mantap. Bersamaku di setiap waktu, kasih dan setiamu menyertai setiap langkahku. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, ku ada hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya Kau setia. Kau yang penuhi kehidupanku dengan kemurahan dan kemuliaan-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, ku ada hari ini. Kata babe, orang Bogor biasanya panggilnya bro atau babe. Ya, selamat malam. Ya, kita sama-sama satukan hati kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan yang ada di syukur. Haleluya. Amin. Amen. Bismillah. Saya profesi saya sebagai marketing properti ya. Saya bekerja di GMS Alam Sutra. Itu aja. Terima kasih Tuhan. Bismillah. Happy Jimen. Ya, perkenalkan ya, nama saya Dendi. Saya ditugaskan untuk membawai chapter khususnya Bumi Indah ini yang baru kita bentukkan. Kemarin perdana, ini kedua kali. Perkenalkan, nama saya Masudu. Kalau dari wajahnya sudah ketahuan lah ya. Saya berjemaat di GSDA Philadelphia, Tanjung. Di bawah bekerja kayak gitu ya. Cara saya itu aja. Ada pertanyaan?
Nama saya Wibowo, status sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Domisili di Bilangan Baru, bertetangga dengan Bapak Hendriko. Profesi salesman saja. Demikian informasi yang telah disebutkan. Saya tinggal di Bumi Tahap 1 dan nanti yang mau pilih dia ini gitu loh. Jadi Nama saya Ako, saya tinggal di Global Mansion, istri 1, anak 3, cucu sudah 6. Umur sama kali 27 tahun. Pekerjaan saya pengacara. Istri 1, anak 5, cucu mau 5. Oh, mantap. Jadi Tuhan mau berkati dalam usaha saya di Pangkalan Gas, di Cakdiro. Tinggal sewa, istri 1, anak 2, pekerjaan sama dengan OM. Halo. Kenalkan, nama saya Irwandi, status K4, anak 4, istri 1, cucu belum ada. Tapi saya percaya semuanya sudah sempurna. Saya berasal dari Bangka, istri 1, anak 2, sekarang sudah pengacara. Saya bersemangat di Aldi, saya tinggal di Taman Walet. Pekerjaan saya karyawan swasta bagian pemilih. Saya punya 1 istri, punya 2 anak. Perbedaan saya Kalau saya perkenalkan semuanya, nama saya Akyong. Tapi Akyong banyak namanya, nama Akyong. Jadi saya gandengan dengan Josiang. Akyong Josiang. Jadi untuk orang kenal nama saya Josiang. Saya gereja Tanjung Burung, GSDA Tanjung Burung Pakemsan. Pekerjaan saya udah lepas semua. Punya anak 3, cucu 3, yang 2 udah married, yang 1 belum married. Status saya nikah, istri 1, anak 3. Saya tinggal di Gerahan Teluk Jakarta, Master Ancol. Saya bergereja di tahap 1 di Pasar Kemis di bawah Oke. Shalom, selamat malam. Berkati Tuhan ya. Nama saya Yosef, umur saya 58 tahun. Saya bergereja di GPI Pasar Kemis, di bawah Pembangunan Sonda. Saya punya istri 1, anak 4, cucu 4. Dan rumah saya di Taman di sini. Kita perlu pergi rumah saya. Halo. Perkenalkan, nama saya Michael, usia 34 tahun. Status menikah, istri 1, anak 1. Profesi usaha di marketplace di bidang sepatu dan perlengkapan rumah. Ya, salam semuanya. Halo. Ya, nama saya Yus, panggilnya aja Yus. Jadi saya sudah beristri, anaknya dalam pergumulan doa, gereja di NDC Alam Sutra. Terus saya berprofesi sebagai konsultan finansial, artinya dia dunia asuransi finansial. Itu aja. Makasih. kita bisa berkumpul pada malam hari ini karena anugerah dan berkat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Van Leo. Ya, biasa keturunan Belanda sama Cina. Orang tua saya dari Ambon, tentara, pangkat kolonel, pensiunan Brigjen, dan puji Tuhan, saya dikaruniai istri 1, anak 3. Amin. Orang Kristen istrinya 1, bukan 3 ya. Karena di Bali, tapi istri 3, ini 1 lagi. Perkenalkan, nama saya Kusnadi, tinggal di Regensi 1, kerja di daerah swasta, bergereja di gereja ASN 37. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya tinggal di Tanah Tinggi. Anak saya 1, istri 1.
saya bergereja di GSK Depok di Kelapa Gading. Ya, maka nama saya Jo Wawon itu ya. Istri saya bersatu. Oke, selamat malam siapa yang pernah di dunia. Perkenalkan, nama saya Benny ya. Tinggal di Regensi 1, Sangiang Dekat Pasar. Sangiang Regensi 1. Bergereja di GPDI Exodus Dekat Rumah juga dengan Pak Sulaiman juga. Punya anak 3, ya, yang satu ada di Taiwan, puji Tuhan sudah lulus ya, baru kerja, yang belum kembali kerja di sana. Yang kedua masih kuliah, yang ketiga masih SMA. Makanya saya selalu berbicara ketika kita ada kumpul-kumpul, kita berharap bumi ini bisa dibuka. Dan ternyata Tuhan mendengarkan doa ini, dan kebetulan saya tinggal di Regensi 1. Saya bekerja di perusahaan konsumer itu ada perusahaan yang pemakaian produk seperti makanan dan minuman yang cepat sekali perputarannya. Saya di Full Gospel ini saya baru sekitar 2 tahunan. Jadi kita harus tahu ya apa visi-visi Full Gospel itu ya. Jadi Full Gospel ini kan didirikan oleh Emerson Arias ya. Yaitu dia orang Amerika. Dan pada waktu itu dia melihat keadaan pria-pria khususnya. Jadi Full Gospel ini khususnya pria. Ya, khususnya kita pria, walaupun sekarang ada wanitanya ya, sudah ada banyak di bacaan ini sudah ada yang wanitanya, tapi pada awalnya ada pria-pria. Nah, mengapa harus pria-pria? Karena apa? Dia adalah imam, ya kan, tulang punggung di keluarga. Makanya kalau pria-prianya pulih, maka
keluarga itu pun peduli. Kalau awal kiranya kuat, kita ini kebanyakan pengusaha, pebisnis. Yaitu apa? Mereka sudah bisa membiayai hidupnya, ya kan? Kita udah bekerja bisa membiayai hidupnya. Salah satunya itu, jadi khusus pihak-pihak. Nah, terus visinya kita juga menjangkau jiwa. Karena kita sama dengan gereja itu kan menjangkau jiwa-jiwa juga. Ya, jadi kita khusus menjangkau jiwa-jiwa pria-pria yang sudah lama mungkin ada juga yang sudah bekerja, ya kan, sudah malas, sudah karena apa? Malas ngapain gitu. Nah, itulah tujuan kita juga. Nah, seperti bapak-bapak. Jiwa-jiwa itu maksudnya apa? Banyak orang hari-hari mengenal Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Mungkin yang kecewa, sakit hati. Inilah namanya kita menjangkau orang-orang yang sleeping giant. Orang-orang yang hari-hari ini mungkin kecewa sama Tuhan. Nah, bagaimana kita bawa dia kembali supaya dia saling menguatkan, saling menolong. Itulah Bapak komunitas kami di Bapak Full Gospel. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan malam ini kebersamaan kami. Tuhan, kami sadar sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga bukan hal yang gampang. Ada beban berat, tetapi bersamamu kami boleh lewatkan itu semua. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan kepada-Mu dalam nama Yesus. Ucap syukur dalam berdoa. Haleluya. Amin. Wajib saya satu begini ya. Tetapi apabila kebersamaan kita saling mendukung, saya percaya Chapter Bumi Indah ini boleh ramai terus. Amin. Maka melayani pria-pria itu sepertinya kalau tegang, dan di gereja kami siapin namanya ubi rebus, singkong rebus, ya, kemudian apalagi Pak Fuah itu ada jagung nggak ada ya. Itulah pria-pria kalau tegang. Kenapa? Di rumah udah tegang, ya, kerja bosit, di rumah itu ketemu istri kadang-kadang itu yang jam ya. Tapi di sini saya lihat wajah-wajah istri baik-baik saja. Ya, teman kau nggak? Ya, teman saya pulang. Teman saya, ya, babe-babe, brother, ya, yang dikasih dalam Tuhan, ya, dia kadang-kadang pulang gereja malas pulang. Kenapa saya katakan ngopi di warung? Kok nggak pulang sih kamu? Waduh, oh kalau saya pulang pusing. Ya, jam terus. Kadang-kadang saya pulang nggak pulang, agak malam diteleponin, pulang pagi susah. Ya, karena pria ini kita butuh namanya saling menguatkan. Amin. Ya, itulah yang dicari, yang disampaikan visi misi oleh Pak Bede, oleh Pak FND. Ya, bagaimana ketemu di Cirebon seorang pria, anak pria, dia udah kacau balau hidupnya, ya. Kacau balau, bagaimana mengatakan dia? Begitu banyak orang yang peduli, masuk pun bukan urusan saya, tetapi saya percaya dia malam ini mau peduli kepada sesama. Amin. Kita nggak lihat itu tanggung jawab kita semua. Firman Tuhan katakan, apabila hal yang baik engkau tidak lakukan, itu juga dosa. Ya, orang sudah susah. Ya, kita setidaknya membantu dia sebisa kita. Ya, begitu zaman sekarang egois, masa bodoh, urusan lu, gua urusan keluarga yang baik-baik saja. Ya, jadi babe-babe, brother yang dikasihi dalam Yesus Kristus, malam ini saya memperkenalkan diri sebentar. Nama saya Tim Sam, asal saya dari Bangka. Ada Bangka ini? Nggak ada ya? Tapi maaf foto. Ya, ya, dari Bangka, saya merantau dari Bangka ke Lampung. Ya, waktu pengantopan di Lampung itu saya hanya bawa baju berapa setelan masukkan operasi. Ya, kemudian dari Lampung sekolah saya dulu satu kelas itu 40 orang lebih. Saya sendiri kayak karena susah orang tua saya jual susu kacang, dorong susu kacang.
yaitu tetap tegar di masa sukar. Ya, kita baca dengan hari ini bagaimana kehidupan kita, dan kita sudah mendengar kenapa saya ambil tema tetap tegar di masa sukar. Kemarin pembukaan pertama saya dengar dari Pak Heri Aceh, ya. Pak Heri Aceh dikatakan dari Kalimantan begitu sulit kehidupannya, ya, sampai dihina, diapain, kemudian disanlat lagi kesaksian dari Pak Yosef ini, ya, bagaimana jatuh bangun, semua itu saya percaya karena semangat dan penyertaan Tuhan sehingga bisa sampai saat ini. $10 lah, tetapi itu mempengaruhi kehidupan kita secara ekonomi kita, daya beli kita. Ya, kenapa? Kalau ekspor nggak beres, impor nggak beres, ya, apalagi saya lihat Pak Umen ini pasti ada kaitan ekspor impor, Pak. Apalagi makan itu Indonesia nggak punya semua, ya, itunya bahan bakunya. Karena itulah bagaimana kita pria tetap tegar di masa sukar. Ya, saya juga ini tema ini dari Strongman juga, ya, saya juga ikut dia sejati sekian lama Strongman, dan saya senang berkomunikasi bersama. Baik, kita sama-sama membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Saya nggak usah pakai ini kencang ya. Ya, kita bersama-sama baca firman Tuhan terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 12 itu katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Kepada barang siapa yang mengasihi dia, bertahan menghadapi situasi yang tersulit pun. Kita nggak tahu hari ini kita bisa bersama-sama, dan minggu besok, bulan depan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Apakah hari ini kita katakan, yes, saya mau bersama-sama Tuhan. Yes, saya masuk komunitas full gospel, dan saya senang di bumi ini. Ingat, kita visi misi kita sudah dengar, kita kebersamaan. Kalau ada anggota kita yang kesulitan, ayolah datangin, sampaikan bagaimana sih jalan keluarnya. Ya, tapi kalau dia utang kalau besar biru juga bayarin. Doakan minimal supaya dia tenang. Karena ada ya zaman sekarang, ya, dia masuk bank, usahanya lancar, kredit bank, bunganya, biayanya, ya, pusing menghadapi tantangan ini. Daya beli nggak ada, ya. Sekarang harga-harga melambung tinggi, ya. Mungkin Pak Effendi tahu kan semua kebutuhan termasuk saya bahan baku tinggi. Bagaimana kita nggak bisa? Kalau Pak Effendi bisa lah, orang kasih berapa di kita jual. Kalau saya produksi, kita ya Pak Komen produksi bahan baku kita naikkan tinggi nggak mungkin 40%. Barang-barang naik 40%, daya belinya susah. Wah, kita kalkulasi itu bagaimana, ya, supaya pasaran terima, jangan tidak tinggi, tidak rendah. Tapi margin kita kan nggak bisa kita patokkan sekian persen, ya, terima. Yang penting sekarang kita bertahan menghadapi tekanan hidup, dan saya percaya tetap tegar walaupun situasi sukar, situasi yang tidak baik-baik saja di kita Indonesia. Doakan Indonesia supaya pulihkan ekonomi, doakan Indonesia supaya keamanan pulih. Amin. Babe-babe, pelajar-pelajar yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita melihat lagi di dalam Matius pasal, ya, pasal 3 ayat 6 sampai 13 itu katakan tekanan terjadi saat ini, ya. Ayo kita baca satu-satu karena saya lihat tadi dikasih makanan terlalu banyak saya. Ya. Orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang. 12,
Dan tugas dan karena bagi pertama yang kedurhakaan, maka kasih kepada orang akan menjadi begini. orang manusia sombong, hebat, semua kena saya. Karena saja jatuh, orang kalau cepat begitu sombong, dia jatuh, dia tidak terima, dia akan jadi stres, ya, nggak menerima keadaan. Dia kaget, ada orang ya. Itu saling mengingatkan, bukan mencemah, bukan memalukan, mengingatkan, hei kembali, jangan lakukan itu, ya. Kita laki-laki ya, seringkali pakai logika, ya, seringkali udahlah, siapa tahu buat masuk ujian dapat untung lagi, ya. Bisa, kan utang saya masih banyak, saya beres itu, ada saya masih kuliah berberes, tunggu ya, tidak bisa, ya. Jadi kalau kita siap, mungkin kita lihat, ya, sebab bangsa akan bangkit, kalau bangsa terjadi saat ini, perang terjadi terus, ya. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan kita, ya. Bagaimana murid-murid Yesus pada saat itu kita melihat Stefanus dia penginjilan depan, ya, kemudian Petrus disalib dengan kepala. Begitu mereka berkorban setelah Yesus bangkit, mereka begitu semangat menambahkan Injil supaya banyak jiwa Yesus selamatkan. Itu keringanan kita. Amin. Kita mau teman-teman kita selamatkan. Wajah-wajah yang ceria, yang semangat, ya. Tapi dalam hati banyak persoalan. Itu semua manusia. Nggak ada manusia yang sempurna. Itu sudah katakan di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Kita manusia sudah berdosa. Kita butuh namanya seorang penolong. Siapa dia? Yesus. Dia tahu nggak kesukaran kita? Dia tahu persoalan kita, masalah kita. Allah yang Maha Tahu. Ya, percaya. Kita sekarang omset kita ya bertahan. Itu pria-pria, babi-babi yang dikasih dalamnya ini permulaan, baru permulaan. Kemudian kita lihat ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Banyak orang yang meninggalkan Yesus. Banyak orang yang meninggalkan jauh. Kenapa? Ada godaan. Ya, pria-pria itu ada tingkatan. Ya, pertama harta kedudukan di kantor, ya, saling sibuk, saling kalau sales itu saling, ya. Jakarta Utara, lalu jual ke selatan, ya, ambil juga sebentar, ujungnya ribut-ributan, ya. Harta. Kemudian kedua, wanita. Pengalaman aku. Ya, wanita, ya. Kemudian punya teman atau kukonya di Papua, ya, di Papua. Dia punya ada nenek-nenek jaga di rumah terus, jatuhkan ngomong ini. Gak bisa. Bagaimana dong? Tuhan ada kekuatan yang bersama dia. Kita tak akan tahu. Amin. Tetap baik walaupun sukar, keadaan sulit sekalipun, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang sanggup menolong kita. Amin. Tuhanlah kita. Kita bersama-sama, ya. Ya, ayat 13 itu kata, tetapi orang yang bertahan sampai akhir sudahan. Bisa berat loh. Ya, berat. Anda mau kuliah, Anda mau sekolah, di rumah harus tiap hari kasih uang sayur. Buka sini apalagi, ya. Pusing menghadapi tekanan. Mohon maaf ya, saya sambil dia. Ya. Apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang terjadi, tetap percaya kepadaku, dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Dia selalu mengasihi. Percaya, ya, asalkan kita jaga hidup kita. Kemudian kita lihat lagi bagaimana bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bersyukur karena kebaikan penyertaan Tuhan. Nafas yang Tuhan berikan itu udah bersyukur. Ya. Apapun yang menangis karena dia harus bayar 3 hari dengan berpuluh-puluh juta. Sudah 6 tahun Tuhan kasih dia hidup udara.
kita bikin itu. Seringkali kita menuntut. Saya mau gini, kok nggak bisa Tuhan? Menuntut, mendekte Tuhan. Ya. Seringkali kita mendekte dan menuntut. Mau cepat berdoa, mau cepat. Ya. Tapi Tuhan katakan sabar, tunggu. Ya. Proses dulu hidup kita. Kalau manusia mau cepat ya, mau sesuatu cepat. Jadi, ya. Kita lihat bape-bape, pelajar-pelajar. Kemudian kita lihat lagi satu terakhir, yaitu berserah penuh dalam tangan Tuhan. Berserah penuh, aku berserah Tuhan kepada apapun terjadi dalam hidupku, dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Amin. Itu Allah kita yang kita pegang. Janjinya selalu menyertai kita. Bape-bape, pelajar-pelajar yang kasih, ya, kita baca terakhir pasal 37, saya akan baca sendiri. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Dia akan berfirman. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita menghadapi tekanan itu tidak goyah, seolah-olah kita nggak punya Tuhan, seolah-olah Tuhan menyertai kita, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Dia Allah yang Maha Pengasih. Amin. Kalau kita merasakan kasih Tuhan hari ini, kita menangis. Ya, Pak Yosef susah bangkit, Pak Beni PHK, bagaimana sampai hari ini? Ya, anak karyawan saya yang terdengar kesaksian kesulitan harus bayar uang, harus berangkat. Tapi Tuhan kirim orang baik, Pak, menolong, yaitu bosnya kan. Tuhan cara Tuhan menolong kita. Yang penting kita berserah aja. Tapi satu, harus hidup kudus. Jangan kita nggak hidup kudus, tidak layak ke hadapan Tuhan. Yang harap Tuhan kirim orang baik. Kalau kita nggak hidup kudus, bisa nggak Pak? Hidup awal-awal, mabok, pulang, bisa. Kalian perempuan kiri kanan jalannya, bisa nggak Pak? Bisa. Nggak bisa. Ya kan hidupmu. Kalau nggak dibuatkan. Amin. Terakhir, mengucap syukur dalam segala apapun terjadi dalam hidupmu. Dan selalu bersyukur. Hari ini dapat omset, ya, toko material 20 juta, bersyukur. Besok lagi 200 juta, lebih bersyukur. Amin. Ya, dapat lagi cuma kopiau. Apa yang bersyukur? Bersyukur. Kita nggak tahu besok suruh orang bangun terus bangun. Ya nggak mungkin orang udah bangun kan? Ya, itulah pekerjaan Tuhan. Ya, yang penting satu, kita jangan tidak makan kelaparan. Kalau di antara kita ada kelaparan, tanggung jawab kita bersama. Amin. Amin. Kalau Anda yang mati kelaparan di antara kita komunitas, tanggung jawab bersama. Amin. Apa kita kasih beras tidak ya Kak? Ya. Jangan kita ngomong mengasih tetapi tidak dalam tindakan. Kalau mau daging P2, ada teman kita kemana? Ya, tapi jangan sering sekali-kali ya. Ini semua macam-macam profesi, ya, bang rumah, ada daging, ada juga kebutuhan rumah tangga, urusan pajak sudah ada. Hidup dia, ya Yusuf tahu kan? Bagaimana saudaranya, ya, sendiri, seolah-olah dia mati diterkam, binatang buas dengan darah domba olesin, jubahnya bawa pulang, Bapak, Yusuf sudah mati diterkam. Mereka masuk ke rumah langsung. Daripada kita mati, saudara bilang kita jual aja, saudara bawa ke Mesir, kerjalah ke Potifar. Kemudian istri Potifar tangkap, lihat mulus polosnya Yusuf, gantengnya Yusuf, pulang begini, ya kan? Digoda Yusuf, ya. Tapi Yusuf kuat imannya. Ya, kita komunitas ini jangan begitu saja, tetapi kita saling memperhatikan. Amin. Ya, jangan sampai teman kita memang kenyataan sulit, tapi jangan malas ya. Memang sulit dibantu. Pada Tuhan jangan goyang, tetap setia, tetap berseru, tetap berserah kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan kita
tahu apa yang kau hadapi, dan dikatakan aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Kau selalu mengasihimu. Baik, babe-babe belajar tanganmu, ya. Kita berdoa kepada saudara kita. Ya. Siapa namanya? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku bersyukur buat malam ini Tuhan. Bukan satu kebenaran kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya semua ini karena rencana-Mu. Kami semua kami adalah anugerah-Mu, bukan karena buatan atau perkasa kami. Dan kami berkumpul di Pulgostor ini semua untuk kemuliaan nama. Kami percaya malam ini setiap kami yang hadir, setiap kami yang datang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang berkati hamba-Mu Bapak Gembala Bimsan yang sudah memotis kami dari isi hati-Mu untuk kami tetap kuat. Kami percaya Tuhan penyertaan penjagaan-Mu sempurna di setiap kami. Kau tidak akan meninggalkan kami, Kau tidak akan membiarkan kami, tapi Kau mengangkat dan memberkati kami Tuhan. Kau akan menopang setiap kehidupan rumah tangga kehidupan kami. Terima kasih berkati hamba-Mu, hamba Gembala Bimsan dengan luar biasa dalam rumah tangganya. Dalam nama Yesus, bahkan setiap kami yang pulang dari tempat ini akan menjadi seorang pemenang di atas kami. Amin. Tuhan kumpulkan kami di bulan Juli, Tuhan di tanggal 8, tanggal 2, berikan kami kekuatan, berikan kami unity. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, walaupun ini boleh resesi, maupun dolar akan 2,30, kami percaya setiap kami akan resepsi. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang punya langit dan bumi. Makanya yang dikasih di dalam Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Babe-babe, belajar-belajar yang dikasih dalam Tuhan, pulanglah. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari dengan kasih dan memberi kau kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulih. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan juga memberkati anak cucumu, manapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.